Berbicara mengenai hubungan tidak melulu indah. Perpisahan bisa datang kapan saja dan tidak memandang siapa dia. Dan di tahun 2022 tercatat ada beberapa nama public figure yang lebih memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Terpicu karena adanya konflik internal serta cekcok yang tidak terhindarkan, hal itulah yang menjadi sebab kandasnya ikatan suami istri yang memang sudah terjalin. Dan inilah 3 jajaran public figure yang memutuskan untuk berpisah di tahun 2022. Pertama, Sule dan Natalie. Nama yang pertama ada pasangan Natalie Holscher dan Sule. Ya, resmi menikah pada 15 November 2020 silam. Pasangan yang terlihat harmonis serta telah dikaruniai 1 anak itu resmi berpisah pada Oktober 2022 lalu. Bukan tanpa alasan, keduanya pun diisukan memilih untuk bercerai lantaran adanya adu argumen yang mengharuskan keduanya untuk mengakhiri perjalanan cinta mereka sebagai pasangan suami istri. Jadi agenda sidang perkara 2145 PDTG 2022 ya, PA Cikarang hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis dalam bentuk putusan. Nah, putusan itu sudah dibacakan dan itu terbuka untuk umum ya. Barangkali teman-teman tadi sudah mengikuti hasil dari pembacaan putusan. Putusan ini karena dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka dalam 14 hari ini adalah masa untuk mengajukan upaya hukum banding jika ada yang keberatan dengan putusan itu. Tapi jika dalam 14 hari ke depan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap, maka sahlah perceraian penggugat dan tergugat. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh-tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh-tangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat. Tanggapan saya ini yang terbaik buat mereka berdua ya. Yang terbaik, jalan yang terbaik lah. Untuk Sule maupun Natalia mereka selesai, tapi kita semua menjadi keluarga besar tetap. Masing-masing kan punya kesibukan, jadi nggak mikirin ini kalau udah kelar mereka tinggal pekerjaan mereka masing-masing. Sule maupun Natalia bisa fokus kan. Diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natalie. Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini, gitu ya. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Natalie maupun Kang Sule. Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak, dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan ketentuan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah. Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Komunikasi Ibu Natalie dengan Kang Sule cukup baik gitu ya. Dan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan mengenai pertemuan Kang Sule dengan Azam juga itu juga tidak ada hambatan, dan Ibu Natalie juga sesuai dengan kesepakatan itu akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kang Sule untuk bisa bertemu dengan Azam. Kalau dari pihak Mbak Natalie sih menerima ya terhadap hasil putusan pada hari ini. Tidak ada keberatan dari pihak Kang Sule juga. Menerima hasil keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari ini. Hak asuh anak itu dikabulkan, diberikan kepada Mbak Natalie, hak asuhnya. Oh, kalau bertemu tidak diberikan batasan ya, kapanpun bisa menemui Azam.
kedua, Dewi Persik dan Angga Wijaya. Yang kedua menempatkan nama Dewi Persik dan Angga Wijaya. Menjalin kehidupan berumah tangga hingga 5 tahun lamanya, hal itu nampaknya tidak menjamin kebersamaan keduanya yang justru memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan bercerai. Namun, pasca sidang putusan perceraian disahkan, bukannya berdamai, DP dan Angga justru kembali saling serang dalam mengungkap tabir yang terpendam selama menjalin hubungan berumah tangga. Pada hari ini gugatan permohonan pemohon melawan termohon telah diputus hari ini dengan mengabulkan permohonan pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak di hadapan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan. Itu di sini tidak dimasukkan atau tidak ada gugatan untuk nafkah dan hanya gugatan dari permohonan pemohon tersebut saja yang dikabulkan, tidak ada yang selain daripada itu. Sesuai dengan yang diajukan, yaitu permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak itu yang dikabulkan, dan itu gugatan yang diajukan, jadi hanya perceraian saja yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal harta gono gini nih kenapa enggak itu? Gak ada tuntutan nih. Naikin lagi. Ya mungkin tahu diri karena memang ketika dengan saya kan dia nggak punya apa-apa. Tapi dengan saya kan dia makin kaya. Dari kemarin pihak kita itu sudah minta alamatnya dia untuk mengirimkan barang-barang dia, tapi dia tidak pernah memberikan alamatnya gitu loh. Kan dari kemarin itu kita udah pilihin baju-bajunya segala macamnya, tapi dia sendiri nggak pernah kasih alamatnya. Kita susah mau kirim kemana. Dan dipertanyakan lagi tadi apakah masih ada upaya untuk mediasi untuk berdamai sebelum diputus. Tapi jawaban dari Mbak Dewi adalah tetap mengikuti putusan pengadilan dan sudah diserahkan kepada kuasa dan juga majelis hakim. Begitu juga kepada Mas Angga tadi juga dihubungi oleh rekan kantor kami, Mas Ega, juga sudah menyampaikan pertanyaan yang sama, apakah masih bisa ada mediasi untuk berdamai sebelum ada putusan. Jawabannya dari Mas Angga juga bahwa sudah menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukumnya beliau. Tapi yang pasti kami juga tetap walaupun nanti sudah selesai putusan ini tetap akan mencoba hubungan silaturahmi sama Mas Angga juga tetap kita upayakan apakah masih bisa diteruskan lagi. Udah itu aja. Terus nanti akan diagendakan kemungkinan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan mungkin akan ada agenda lagi, satu lagi untuk pengucapan ikrar talak di hadapan majelis. Bukan nggak mau hadir, cuman memang ya putusan kan memang diwakilkan oleh kuasa hukumnya sudah cukup. Ya seperti saya sampaikan, jadi bahwa tadi Bu Emi juga menyampaikan ke Mbak Dewi apakah mau hadir, tapi dari Mbak Dewi sendiri sudah menyerahkan kepada kuasa hukum dan putusan ke majelis hakim. Mungkin nggak ada yang berbeda, sama aja. Dari dulu punya suami juga sama aja kayak nggak punya suami. Jadi ya ini akan lebih baik dan bersyukur sama Allah. Maksudnya ya dijalani aja. Ya jadi janda lagi nggak ada yang mau ya Mbak. Pasti perempuan mana sih yang mau jadi janda Mbak? Tapi kalau sudah takdirnya harus jadi janda, aku kan nggak bisa merubah takdir dari Allah, Mbak. Jadi aku cuma bisa menikmati dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik aja. Kalau misalkan diuji, ya namanya manusia ya aku harus menerima ujian itu. Diterima aja dengan lapang dada. Harapannya, aku nggak berani berharap, Mbak. Takut kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja. Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku, yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Ya, Bang Sandi yang tahu lah, pokoknya rahasia aku tuh Bang Sandi semua yang pegang. Berarti trauma ya Mia untuk nikah lagi? Kalau trauma sih, dibilang trauma sih, selama ini sih, aku tuh selalu membangun rumah duka. Aku pinginnya membangun rumah tangga. Ada yang mau? Iya Mbak, dari dulu aku tuh selektif banget. Tapi mungkin karena aku tuh orangnya
terlalu percaya sehingga untuk kesekian kali aku menerima ini lagi gitu. Dan yang terakhir ada Roro Fitria dan juga Andre Irawan. Hiruk pikuk permasalahan dalam rumah tangga yang dialami oleh Roro Fitria dengan Andre Irawan kini akhirnya menemukan titik terang setelah majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Roro terhadap suaminya tersebut. Mengawali kisah cinta pada 29 Desember 2021 yang lalu, kini Roro dan Andre pun akhirnya resmi bercerai akibat konflik berkepanjangan yang dialami oleh keduanya. Yang Nyai rasakan pada hari ini, rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Dari titian doa Nyai setiap hari, setiap waktu. Titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar-ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai, dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai, semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillahirabbil alamin, yang mulia hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman lawyer semua, rekan-rekan, terima kasih bantuannya, supportnya. Dan yang paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fatir jatuh ke tangannya. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa. Demikian. Seperti yang saya sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dalam hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya, yaitu saudara Andre ini selaku tergugat, untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak bernama Sultan ini dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang kesehatan. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan, sebagaimana juga sejalan dengan pasal 156 kompilasi hukum Islam, bahwa bapak harus membiayai anaknya akibat perceraian ya, hingga anak tersebut dewasa dalam kurung 21 tahun. Itu wajib hukumnya itu, Pak. Bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat, yaitu Andre ini, untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat, dalam hal ini Ibu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai. Wajib melaksanakan itu semua, perintah hukum, perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anak-anaknya. Itu nanti kita pertimbangkan ya, nanti kita bicarakan juga keluarga kan, beliau juga kan ada keluarga juga gitu. Itu juga nanti akan dipertimbangkan nanti. Semuanya. Itu kan kita ada batas waktu 14 hari ya untuk mempertimbangkan putusan itu. Kalau nafkah setiap bulan sih anak sih emang kewajiban saya ya, pasti kita akan berikan gitu kan. Istilahnya malah mungkin ya kita namanya orang tua kan, ada rezeki dari anak lebih, kita kasih lebih seperti itu. Jadi gini ya, masing-masing orang mempunyai prinsip masing-masing. Yang bersangkutan mau menyampaikan apa, monggo, terserah. Kalau bagi dari Nyai sendiri, apalagi ini hidup seseorang itu kan tidak main-main ya. Sampai Nyai bisa kuat duduk di sini melalui sidang demi sidang, itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya keputusan hakim itu mau dicicil, istilahnya tadi Mas yang menyampaikan, oh itu tidak bisa. Nyai sangat menghormati keputusan hakim. Dan Nyai bukan
keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan dan bukan bisa dicicil. Saya nggak mau dicicil. Jadi karena bagi Nyai dan tim itu tidak seberapa dengan seluruh pengorbanan Nyai, cinta kasih Nyai, effort Nyai, teman-teman media semua sudah selalu mendampingi Nyai dari seluruh rangkaian pengajian pernikahan, resepsi, akad hingga mahar pun uang Nyai. Jadi nominal segitu bagi kami itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan semuanya. Baik materi yang Nyai keluarkan seluruhnya sampai dengan uang persalinan juga semuanya Nyai sendiri. Hari-harian setiap hari juga Nyai. Udah gitu pengorbanan Nyai disakitin KDRT verbal dan non-verbal selama 9 bulan itu tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi rasa sakit hati Nyai, cinta Nyai dibuang begitu saja dengan perselingkuhan satu dengan dan sampai dengan berikut-berikutnya itu nggak bisa dibanding dengan uang. Jadi kalau sampai yang bersangkutan mau nyicil, Nyai ketawa.